Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dan para audiens YouTuber saya Benito Channel. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak Adi Satrio. Beliau adalah ahli analis kebijakan, ahli media di Kasdepan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Iya, betul. Ya. Ini perbincangannya sangat menarik karena menyangkut program KUR ya, kredit usaha rakyat yang pasti banyak sekali yang berminat apa itu KUR. Nah, jadi pagi ini kita mau berbincang sama Pak Adi, mudah-mudahan informasi yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi masyarakat. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Mas Benito. Ya, saya mau tahu nih sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sehingga adanya inisiasi kredit usaha rakyat. Gini Mas Ben, awal mulanya itu kan sekitar tahun 2014-2015 itu memang pernah ada ya kredit usaha rakyat, tapi suku bunga itu tinggi Mas Ben. Jadi di satu sisi kita melihat bahwa ini UMKM ini mereka sangat rentan, omset mereka juga nggak cukup banyak. Padahal UMKM itu menguasai lebih dari 90% dari struktur ekonomi Indonesia. Nah, akhirnya kita berpikir nih, pemerintah berpikir gimana caranya UMKM bisa mendapatkan permodalan yang mudah dan murah. Nah, hingga keluarlah KUR. Nah, awal mulanya suku bunga KUR itu kan dari 12%, terus turun 11%, 9%, 7%, dan sekarang adalah 6% Mas Ben. Oh, jadi rendah sekali ya udah bunga KUR-nya ya? Iya, Udah jadi 6% ya? betul. Jadi sistem Itu sejak tahun berapa itu Pak Adi? itu sudah dimulai dari 2017-2018 Mas Ben. Yang 6% sejak tahun berapa? Ya, itu 2017. 2017 sudah 6% ya? Ya, betul. Jadi udah sangat rendah ya. Terus siapa saja sih yang bisa mendapatkan KUR itu? Semua Mas Ben. Jadi KUR itu kan ada beberapa model. Yang pertama adalah KUR super mikro, itu maksimal 10%. Terus habis itu KUR mikro itu sampai dengan 10 sampai dengan 100 juta. Terus KUR kecil itu sampai dengan 100 sampai dengan 500. Terus KUR untuk pekerja migran Indonesia. Nah, jadi yang KUR super mikro yang sampai 10 juta ini tidak dikenakan agunan, dan itu biasanya kita menyasar ke mereka yang kehilangan pekerjaan Mas Ben, atau pekerja-pekerja informal yang mau buka usaha kecil-kecilan, usaha mikro. Nah, itu diberikan KUR super mikro. Sedangkan untuk KUR mikro itu usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan Mas Ben, dengan maksimal 100 juta. Itu juga tidak ada jaminan Mas Ben. Jadi cukup siapapun datang membawa KTP, kartu keluarga, dan kegiatan usahanya. Nanti dari bank penyalur itu yang akan melihat dan menilai untuk diberikan KUR. Nah, proses itu cepat Mas Ben, paling lama itu 2-3 hari Mas Ben. Bahkan kalau syaratnya lengkap 1 hari pun selesai Mas Ben. Oh, berarti itu untuk mereka yang punya usaha-usaha kecil bisa memanfaatkan KUR itu ya? Iya. Nah, jadi daripada masyarakat pinjam ke pinjol-pinjol ilegal yang suku bunganya sangat tinggi, mencekik. Nah, ini pemerintah kan sudah memberikan fasilitas namanya KUR. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan, apalagi sampai dengan Desember 2022 ini pemerintah menambahkan subsidi lagi. Jadi hanya 3% Mas Ben. Oh, kecil sekali ya bunganya ya? Sangat kecil Mas Ben, mau cari dimanapun nggak ada lawannya itu 3% Mas Ben. Nah, ngomong-ngomong soal usaha nih, apakah usaha itu harus berbadan hukum untuk bisa dapat KUR? Kalau yang sampai dengan 100 juta atau KUR mikro itu tidak Mas Ben. Yang penting usahanya tuh ada berjalan. Mas Ben punya warung, punya rumah makan kecil atau apapun, itu udah bisa Mas Ben. Tapi kalau yang sampai dengan 500 juta, mungkin bank akan mempersyaratkan minimal CV kayaknya Mas Ben. Kemudian kalau orang yang sudah bekerja, misalnya nih dia kerja karyawan apa atau apa, bisa juga nggak dapetin KUR?
Bisa Mas Ben, karena kan terkadang usaha yang minjem itu eh, istrinya atau adiknya atau keluarganya, jadi mereka yang menjalankan. Karena yang dipakai mengangsur bayar cicilan bulanannya itu dari pendapatan usahanya Mas Ben, bukan dari gajinya. Tapi ingat, sekarang aturan yang baru, Permenko yang baru itu eh, PNS nggak bisa lagi mengakses KUR Mas Ben. Oh tadinya bisa. Tadinya bisa, tapi sekarang nggak bisa Mas Ben. Kalau PNS sudah nggak bisa ya. Tapi kalau istrinya yang meminjam itu bisa karena istrinya yang punya usaha. Oh begitu. Istri pertama ya kalau PNS. Itu Mas Ben analogi sendiri lah. Kalau kalau istri kedua nggak boleh gitu ya. Nah terus ke bank mana saja kita bisa mengajukan KUR nih? Kalau nggak saya lupa persisnya ada berapa bank penyalur ya Mas Ben. Tapi pokoknya semua bank himbara tuh ada Mas Ben. Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, terus ada lagi bank-bank swasta itu eh, kayak BPD itu juga bisa, terus kayak Sinarmas, terus kayak Bank BCA itu menyalurkan. Hampir semua bank itu menyalurkan Mas Ben. Bahkan koperasi pun ada yang menyalurkan juga, Kospinjasa salah satunya. Oh jadi kalau di daerah kan ada Bank Pembangunan Daerah ya BPD Iya, ya. Oh mereka juga ikut kalau nggak menyalurkan salah KUR ada ya. 27 penyalur Mas Ben Oh, jadi dan 5 penjamin. udah sangat mudah diakses ya di seluruh Indonesia ya untuk KUR ini ya. Sangat mudah Mas Ben, sangat mudah. Jadi apalagi BRI kan kayaknya sampai ke pelosok aja ada mereka. Jadi sekarang tuh sistemnya itu kalau BRI itu terkenalnya mantri Mas Ben. Jadi mereka kejar bola, mereka yang datang. Jadi waktu kita ngadakan Monef ke Makassar itu di pasar ikannya itu mantrinya sudah datang. Jadi ketika mereka mau beli ikan, mereka nggak ada uang, dan akhirnya pinjam lah sampai itu. Nanti setelah ini mereka kembalikan lagi langsung. Kemudian BRI juga ada kantor kasnya di situ. Lah tadi misalnya kan kita punya warung nih, warung kecil. Terus kita datang ke bank ya. Gimana kita bisa meyakinkan atau menginfokan ke bank bahwa kita punya warung kelontong misalnya? Biasanya nanti setelah pengajuan itu besoknya itu orang bank langsung survei ke sana sih Mas Ben. Oh mereka ada cek lapangan ya. Mereka langsung cek lapangan biasanya. Nah kalau sekarang orang dagangnya online kan sekarang banyak nih buka toko di Shopee apa di Topet. Apa kita bisa juga ngajuin? Oh bisa Mas Ben. Bahkan nggak hanya buka usaha, misalnya teman-teman calon debitur KUR ini punya tunggakan, misalnya Shopee Pay Later gitu ya Mas Ben ya, atau pokoknya membeli untuk kegiatan atau komersil atau KPR itu masih boleh pinjam KUR Mas Ben. Oh gitu ya. Jadi untuk toko online juga bisa ya Bisa Mas Ben, tapi mengajukan ya. yang penting syaratnya itu harus tidak masuk kolom 4 ya kalau dulu namanya BI checking ya, kalau sekarang kan Slik OJK ya Mas Ben ya. Oh gitu ya. Oh, syaratnya itu ya. Jadi dia clean dari Harus clean dulu Mas Ben. dari Nanti kasus ya. betul, kalau udah clean itu 90% pasti bisa ngakses KUR Mas Ben. Nah kalau orang-orang yang terjerat pinjaman ojol yang bunganya tinggi kan mungkin status BI checkingnya bermasalah tuh. Itu gimana solusinya? Nah itu dia, memang banyak kasus yang seperti itu tuh Mas Ben. Jadi kalau yang pinjol ilegal itu sepertinya ini lagi dibersihin nih sama pemerintah nih BSB. Jadi kemungkinan bisa mengakses. Tapi semoga saya nggak tahu ya yang pinjol ilegal itu apakah mereka masuk ke dalam sistem Slik atau enggak. Tapi kalau mereka nggak masuk ke sistem Slik sih harusnya nggak ada masalah sih Mas Ben. Oh itu ya. Ya, karena kita nggak yakin ya apakah pinjol online itu terdaftar atau tidak ya. Karena secara badan hukumnya kan mereka ilegal, berarti nggak punya. Harusnya sih logikanya mereka nggak masuk ya di Slik OJK ya Mas Ben. Oh ya, jadi untuk yang punya kasus pinjaman pinjol itu bisa mengajukan KUR ya, karena kemungkinan besar mereka tidak tercatat di OJK ya. Kemungkinan besar ya bisa Mas Ben. Oke. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu menginformasikan kepada usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia bahwa ini fasilitas KUR ini luar biasa sekali ya. Pemerintah sudah memfasilitasi para usaha kecil dan menengah supaya mereka bisa berkembang lebih lanjut dengan suku bunga yang rendah tadi 3% ya Pak Adi ya. Terus dengan persyaratan yang sangat mudah, bahkan jemput bola ya tadi ya, BRI yang ada di pelosok-pelosok. Sehingga mudah-mudahan dengan program ini usaha rakyat
makin berkembang ya. Dan Iya, dan lagi pemerintah juga memberikan banyak relaksasi Mas Ben. Jadi artinya ketika kan kita namanya usaha mungkin ada saatnya kita jatuh bangun ya, atau katakanlah kita lagi mengalami rugi atau bangkrut. Nah, itu ada relaksasi, kita dibebaskan untuk membayar angsuran pokoknya, jadi hanya bayar bunganya, atau kita dibebaskan untuk beberapa waktu untuk tidak membayar angsuran pokok dan cicilan bunganya gitu loh Mas Ben. oh, jadi ketika kita mengalami masalah ya dalam usaha, ini berapa bulan lagi seret, itu bisa ya kita ajuin Bisa Mas Ben, nah itulah makanya bayar kenapa bunganya hanya aja ya atau pokoknya betul. aja ya. Jadi pemerintah tuh ada untuk UMKM Mas Ben. Karena pemerintah juga sadar kok Mas Ben, UMKM ini tulang punggung urat nadinya Perekonomian ekonomi Indonesia. Jadi kalau mereka ini nggak dibantu, ya nanti pemerintah juga yang akan sulit Mas Ben. Ya, jadi luar biasa sekali ini penjelasan. Kur saya sendiri juga baru tahu ini ya. Kur seperti ini luar biasa yang perhatian pemerintah itu nyata gitu ya kepada masyarakat. Nyata Mas Ben, karena dari tahun ke tahun tuh plafon atau nilai nominal kur itu naik Mas Ben. Contohnya 2021 itu kan cuma 285 triliun Mas Ben. 285 triliun 2021, 2022 ini naik 373 triliun. Nah, 2023 nanti rencananya naik lagi jadi sekitar 470 triliun. Nah, Mas Ben bayangin aja tuh uang 373 triliun kalau bangun Jawa Barat udah jadi kota metropolis tuh Mas Ben. Besar sekali tuh Mas Ben. Luar biasa ya dana yang disediakan pemerintah melalui program kredit usaha rakyat ini sangat-sangat besar. Jadi mari masyarakat, para pelaku usaha kecil menengah, kalau petani juga bisa nih. Oh bisa Mas Ben, sangat. Jadi kita juga ada sistem core cluster Mas Ben. Jadi kalau core cluster itu kita tuh udah ada off-takernya, udah ada yang nanti memberikan asistensinya, terus nanti disitulah kur menyalurkan pembiayaannya buat pelaku UMKM terutama di sektor pertanian Mas Ben. Ya, jadi petani juga nggak usah khawatir ini, ternyata pemerintah juga menjangkau atau merangkul petani juga dalam program KUR ini ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat gitu ya bagi petani untuk belanja modalnya, untuk beli pupuknya misalnya ya. Betul Mas Ben, karena penyaluran KUR itu setelah sektor perdagangan yang paling besar itu adalah sektor pertanian dan peternakan Mas Ben. Karena kan kita juga melihat bahwa ketahanan pangan itu adalah isu yang paling penting ya. Betul sekali. Yang salah satu juga menyumbang inflasi tertinggi itu kan sektor pangan ya Mas Ben. Jadi gimana caranya kita memfasilitasi petani dan peternak ini supaya mereka bisa melakukan kegiatan produksinya dan kita kasih pembiayaan yang sangat mudah dan murah agar kelangsungan pangan ini stabil Mas Ben, suplai pangan juga stabil, harga-harga juga inflasi terkendali. Iya. Jadi para petani di sini juga nggak perlu khawatir ya, ternyata kredit usaha rakyat juga diperuntukkan untuk petani juga, untuk belanja modal, untuk pengairan, pupuk dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bapak Satrio Adi ini bisa memberikan informasi yang jelas, dan pastinya ayo manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat yang sudah disediakan oleh pemerintah ini. Nah, nanti pada sesi kedua kita akan bicara KUR khusus petani sawit. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Bye.